Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan karena melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci di tengah banjir besar yang melanda wilayahnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Sementara pemerintah daerah Aceh Selatan meluruskan isu terkait surat Gubernur Aceh yang menyebut keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin pemerintah provinsi. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Penyebutan beliau tidak menggubris rekomendasi surat Gubernur Aceh itu tidak benar karena beliau berangkat umroh di belakang surat itu keluar. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob, yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Sementara saat dihubungi tim redaksi iNews, Mirwan menyebut akan pulang ke Indonesia pada 6 Desember setelah mendapat informasi air kiriman dari Aceh Tenggara naik. Atas tindakannya ini, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Ya, Bupati Aceh Selatan itu menjadi kader pada saat pilkada dan DPP sudah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, dan tadi juga kita juga sudah sampaikan secara partai kami mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengadakan evaluasi menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk kemudian selain dibina yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara agar dapat ditunjuk PLT yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar. Demikian. Bakal didorong juga buat dicopot dari bupati nggak? Kalau itu kan sesuai dengan mekanisme yang ada, kita negara demokrasi, ya kita serahkan nanti kepada DPRD setempat. Demikian. Kalau untuk status nanti itu anggarannya mungkin apakah Mahkamah Partai akan memproses juga terkait? Ya ini ada ketua Mahkamah Partai, ya nanti akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di partai. Demikian. Oke. Evaluasi permanen Pak, itu sudah. Apakah sudah ada surat pemanggilan? Enggak, sebetulnya kan sanksinya sudah, ya. Tapi kita akan cek lagi apakah perlu disidang ulang ya. Tapi sanksinya sudah sangat keras dari Pak Sugiono disampaikan. Kita mau cek lagi apakah perlu disidang lagi. Kemungkinan besar apa akan kita rapat MKD Mahkamah Partai. Lalu putusan nanti kita update. Ada kemungkinan dipecat berarti Bang? Iya, itu kan sudah dipecat. Dari keanggotaannya Pak? Ya mungkin menanggapi pertama tadi kan ada pertanyaan juga dari teman media di dalam soal Bupati Aceh, Mas Bima, penegasan ini kan mau dicopot dan ini arahan langsung dari Presiden Prabowo, tanggapannya seperti apa dari Wamen? Presiden ingatkan secara tegas kepada seluruh kepala daerah untuk tidak meninggalkan gelanggang,
untuk tetap ada di lapangan. Dan Pak Mendagri sudah mengingatkan itu ketika rapat dengan BMKG. Disampaikan oleh BMKG bahwa ini prediksi cuaca di bulan November, Desember akan tidak baik. Langsung Pak Mendagri menyampaikan itu kepada seluruh kepala daerah. Nah tentu kalau ada kepala daerah yang tidak ada di lokasi, itu perlu dilakukan investigasi. Dan hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim inspektorat kami. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Ya, kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung. Itu pintu-pintunya. Jadi mari kita tunggu dulu hasil pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan. Mas Bim, walaupun ini masih dalam tahap pemeriksaan, seperti yang disebutkan tadi, apakah kemudian pihak internal di Kemendagri mengabarkan ke seluruh kepala daerah agar kejadian tidak terulang? Oh sudah. Jadi ketika BMKG menyampaikan peringatan, Pak Mendagri sudah menyampaikan arahan. Kemudian ada lagi edaran. Dan kemudian ketika ada peristiwa Bupati Aceh ini diingatkan lagi oleh Kemendagri. Jadi terus-menerus kami mengingatkan itu, dan ya semestinya kepala daerah itu menangkap ini semua, dan para pimpinan partai tentu juga melakukan pengawasan terhadap kader-kadernya. Pak, ini terkait dengan presiden lain mengenai dokter di magang gitu. Apakah ini akan dialihkan dari RSUD yang akan membantu nanti di beberapa wilayah Sumatera, dan sudah ada arahan khusus belum dari Mendagri? Ya, kami akan tindak lanjuti arahan presiden itu, berkoordinasi secara teknis dengan kepala daerah untuk kebutuhan-kebutuhan dokter-dokter yang ada di RSUD untuk bisa digeser begitu ya secara teknis ke tempat-tempat bencana yang memerlukan. Memang ketika kami berkeliling kemarin ada kebutuhan dokter-dokter yang cukup tinggi karena banyak warga yang membutuhkan. Terkait pemeriksaan dari inspektor tadi itu kira-kira memakan beberapa waktu gitu untuk sampai nantinya ada keputusan. Ya saya kira cepat begitu ya, karena gini, yang hari ini kan diperiksa Bupati Aceh Selatan begitu ya. Kalau informasinya betul, tadi kami mendapat informasi sudah dalam pemeriksaan, tetapi kemudian kan dilakukan hal-hal lain. Ya, artinya seperti waktu itu Bupati Indramayu, ya bukan hanya beliau, tapi Sekda kami periksa, semua yang terkait dengan kunjungan ke Jepang kami periksa. Nah sekarang kan juga begitu, ini apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, pemberian dari mana, kan itu penting ya. Nah, jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin memerlukan berapa hari waktu, berapa hari ke depan. Mas Momen tadi Anda bilang kan sebelumnya sudah ada informasi dari pihak BMKG, ada informasi juga dari pihak Anda sendiri. Apakah kemudian hal yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan ini dinilai oleh pihak BMKG sebagai kesalahan fatal? Ya tentu, karena Bupati, Wali Kota itu kan pemimpin dari Forkopimda bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Jadi kewenangannya, otoritasnya ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda. Penegasan saja fatal. Ya. Muslim penegasan ini soal bencana lagi. Arahan dari Presiden Prabowo itu ada beberapa yang harus dikaji, yang salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur sama hunian sementara. Ini sudah ada koordinasi dengan kementerian lainnya dan tanggapannya seperti apa? Ya, saat ini pemerintah daerah memastikan kelengkapan dan akurasi data. Tingkat kerusakannya sedang, berat begitu ya. Dan mana juga yang bisa dibantu oleh anggaran dari provinsi dan mana yang diperlukan bantuan dari pemerintah pusat, kementerian terkait, dan kan juga ada sumbangan atau donasi dari provinsi-provinsi lain. Dan catatan kami kalau tidak salah sudah ada 11 provinsi yang mengucurkan bantuan juga. Nah ini kan sumber dana yang juga harus dikoordinasikan kucurannya kemana. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone.
Dan selengkapnya ada di okezone.com.